Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dilimpahkan rizki serta kebahagiaannya. Amin. Nah, di video kali ini saya ingin mereview alat yang saya gunakan atau benda yang saya gunakan untuk menguras seluruh air akuarium saya. Nah, alat apakah itu? Ya, ini alatnya teman-teman. Alatnya bernama sipon. Sipon ini terbuat dari plastik. Saya beli di toko online dengan harga 19.500, teman. Nah, sebelum kita lanjut ya membahas tentang alat ini, ada baiknya klik subscribe, like, komen, dan share video ini agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman semua. Nah, ambil sisi positif dari video ini, tinggalkan sisi negatifnya, dan teruslah menjadi penonton yang baik untuk channel YouTube Lebung Berani. Oke teman-teman, kita lanjutkan videonya ya. Alat sipon ini terbuat dari plastik ya teman-teman, panjangnya sekitar 1 meter lebih ya. Alat ini digunakan untuk mengisi air akuarium bisa, kemudian menguras air akuarium juga bisa. Nah, alat ini sama seperti pompa ya teman-teman ya. Namun kalau pompa power head yang di akuarium itu dia menggunakan tenaga listrik. Kalau sipon ini menggunakan tenaga manual manusia dengan cara menggunakannya, memasukkan ini ujungnya, jangan terbalik ya teman-teman. Ini ujung yang sebelah sini dimasukkan ke dalam akuarium, kemudian kita tekan seperti ini. Nah, itu cara penggunaannya ya. Mungkin para master yang penghobi ikan hias yang sudah lama sudah paham ini ya, mungkin sudah tidak menggunakan ini lagi. Ini saya bahas ini supaya para penghobi pemula tahu apa saja alat yang bisa kita gunakan, yang murah meriah, yang bisa kita gunakan untuk menguras air akuarium kesayangan kita. Nah, kemudian dari segi desain dan cukup menarik ya teman-teman. Ini desainnya sama seperti pompa ataupun alat yang digunakan untuk memompa atau mengeluarkan menyedot minyak ya, zaman dahulu sekitar tahun 2005, 2000 sampai 2000 ke atas lah ya teman-teman ya. Itu ada alat yang seperti ini juga, untuk fungsinya menguras air juga bisa, kebanyakan menguras minyak ya teman-teman, menggunakan seperti ini juga. Namun yang ini panjang ya, panjang seperti selang. Dari segi desain cukup baik, kemudian materialnya plastiknya cukup kokoh ya teman-teman. Cuma di bagian ini koreksi ya teman-teman, mungkin atau saya aja atau mungkin dari teman-teman yang sudah punya alat ini ya, di bagian ujung sini ini plastiknya cukup lentur dan saya rasa ini tidak kuat ya teman-teman. Nah, kalau bisa ini diakali saja, diganti selangnya, diganti selang yang seukuran ujung-ujung ini, pasang keluar. Ada baiknya juga teman-teman, jika teman-teman akuariumnya dekat dengan pembuangan, contoh ya di akuarium saya ini di ruang tamu yang bisa saya arahkan langsung ke depan teras rumah saya kasih sambung aja dengan selang ini panjang sekitar 5 meter, langsung air yang saya buang ini, saya sedot dari akuarium ini, langsung saya buang ke selokan di depan rumah saya gitu ya. Kita bisa aplikasikan sesuai kreativitas kita masing-masing ya teman-teman ya. Nah, selain itu alat ini juga ya mempunyai kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Nah, dari segi kelebihannya ya, kita praktis untuk menguras akuarium kita tanpa kita harus basah-basah ya. Nah, kita cek ini aja sudah berkurang air akuarium kita ya. Nah, kemudian segi kelebihannya ini cukup cepat untuk menguras air akuarium ya.
saya rasa ini kekuatannya pernah saya bandingkan dengan pompa overhead yang 1000 liter per jam ini, ya tenaganya sama, bahkan lebih besar ini semburan airnya. Nah, ini kelebihannya sepertinya itu saja ya teman-teman. Kalau segi kekurangannya, ini pompa ini atau alat penyedot air ini ya, ini hanya bisa kita gunakan untuk menyedot air yang dari atas akuarium ke bawah seperti ini. Nah, tidak bisa kita menyedot seperti ini ya. Ini akuarium saya yang di bawah, kita sedot ke atas, misalnya ke ember yang lebih tinggi, itu tidak bisa teman-teman ya, airnya tidak akan naik. Nah, dari ini ke bawah bisa, dari ini ke atas tidak bisa. Nah, sama halnya dengan kalau kita mau mengisi air akuarium ini, misalnya kita gunakan ember ya, kita angkut ember dari ember ke atas seperti ini, tidak akan bisa teman-teman, kecuali embernya lebih tinggi dari akuarium ini, baru dia bisa. Nah, itu segi kekurangannya. Mungkin itu saja ya teman-teman. Dengan alat yang cukup murah 19.000 rupiah ini, kita sudah bisa menguras akuarium kita secara cepat ya, praktis, tanpa kita mengeluarkan biaya lagi ya. Kalau kita ada juga yang teman-teman yang lain ya, bisa menggunakan power head, ada juga menggunakan alat yang dicelup listrik ya, yang fungsinya sama saja menyedot, tapi dia lebih kencang ya, supaya bisa kotorannya juga naik. Nah ya, dengan alat yang cukup murah 19.000 rupiah ini, kita bisa menguras akuarium kita secara cepat. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai pembahasan alat penguras akuarium murah meriah ini. Bagi pemula ini wajib tonton ya teman-teman. Ada baiknya sebelum saya akhiri, klik subscribe, like, komen, dan share agar channel Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Terima kasih.